Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita melanjutkan pelajaran daring dari bab wudu itu. Melanjutkan pelajaran yang lalu. Untuk itu, mari kita buka pelajaran fikih dari Bulughul Maram, yaitu hadis ke 7. Jadi kita sudah belajar melalui video ini di YouTube, yaitu sekarang nomor 7 ya. Dari bab wudu pertama dihitung saja dari nomor 1, yaitu wa anhu. Jadi anhu itu kembali kepada hadis yang ke-6, jadi an Abi Hurairah. Jadi wa anhu itu wa an Abi Hurairah. Dan darinya, maksudnya dan dari Abi Hurairah, izas taiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha salasan. Apabila salah seorang dari kamu, jadi ahadukum itu dari kata-kata wahid ya. Ahadu salah seorang. Ingat ya, hari Ahad adalah hari ke-1 menurut orang-orang Arab, sebab hari Isnin hari ketiga, hari kedua, Salasa hari ketiga, Al-Arbi'u hari keempat, Al-Khamisu ya hari kelima, Al-Jum'atu hari berkumpul, hari Sabtu hari ketetapan. Jadi di kita juga suka disebut ketetapan gaji konveksi, umpamanya ya, gajian konveksi atau pekerja mingguan ya, dibayarnya itu hari Sabtu, maka hari Ahadnya itu hari ke-1. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila ahadukum dulu diartikan apabila salah seorang di antara kamu bangun min naumihi dari tidurnya, fala yagmis yadahu, janganlah menenggelamkan tangannya fil ina'i, di dalam bijana, hatta yagsilaha salasan, sehingga ia mencucinya 3 kali. Jadi sebelum dicelupkan tangan ke dalam, cuci dulu tangan 3 kali. Itu kalau kita mau secara ibadah ya, membiasakan cuci tangan 3 kali sesudah bangun tidur. Fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak tahu aina batat yaduhu, di mana yaduhu tangannya, batat tinggal atau tidur, di mana tangannya tidur. Jadi waktu tidur kita tidak ingat tangan ada di mana. Nah itu ini sebagai atur agama. Kalau kita mau ganjaran, mau pahala daripada Allah, jadi cuci tangan saja itu dapat ganjaran, asal mengikuti sunnah Rasul, yaitu bangun tidur cuci tangan. Dari COVID itu sebentar cuci tangan. Jadi Islam sudah mengajarkan lebih dulu sebelum ada COVID. Jadi Islam itu sangat bersih ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini tercatat dalam kitab muttafaqun alaih, artinya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Di dalam 2 kitab itu dicatat ada, tapi wahaza dan ini labdu muslimin menurut lapad muslim. Jadi lapad muslimnya begini ya dalam kitab muslim. Kemudian hadis yang ke-8, wa an Laqit ibni Sobirota, dan di Laqit bin Sobirah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi darinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, asbigil wudu'a, ratakanlah wudu. Jadi kalau berwudu itu harus rata ya. Jangan ada yang tidak rata ya. Itu menunjukkan wudu itu harus betul-betul ya, bukan asal basah. Jadi sesudah dibasahi itu diikuti dengan diusap yang tadi kena air itu, diratakan. Asbigil wudu'a, ratakanlah wudu. Wahalil bainal asabi'i, dan selatilah di antara jari-jari. Jadi antara jari satu, umpamanya jari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, kemudian jari telunjuk, ini kemudian jari jempol. Jadi diikuti itu sela-selanya. Jadi wahalil, supaya rata. Nah ini wahalil bainal asabi'i, jadi bacanya bukan wahalal tapi wahalil, di bawah tasjid itu i kasroh ya, atau di sini wakhalil bukan halil. Wakhalil bainal asabi'i, dan selatilah di antara jari-jari itu. Jadi menunjukkan supaya rata, jangan sampai tidak terbasuh, tidak rata. Wabalik bil istinsyaki, dan wabalik sampaikanlah bil istinsyaki, di dalam menghirup air ke hidung. Jadi wabalik boleh diartikan sempurnakanlah di dalam menghirup air ke hidung. Illa antakuna sha'iman, kecuali keadaan kamu berpuasa. Jadi kecuali antakuna sha'iman, keadaan kamu berpuasa. Jadi kalau berpuasa tidak dimasukkan air ke hidung itu tidak apa-apa. Jadi menunjukkan dijagalah saumnya. Jadi ini agama. Kalau hari-hari biasa masukkanlah air ya, diisap itu setengah untuk hidung, umpamanya diperkirakan, kemudian setengah lagi dari cedokan itu ya ke mulut, berkumur-kumur, jadi dibersihkan. Jadi satu cedokan tangan ya kita ambil air, kemudian lepaskan ya untuk kumur-kumur, kira-kira setengah dari cedokan tangan itu, kemudian setengah untuk mulut 3 kali. Nah itu istinsyaknya harus betul masukkan airnya. Jadi kalau tidak kita wudhu betul, kapan membersihkan hidung ya? Illa, kecuali antakuna sha'iman, keadaan kamu berpuasa. Jadi kalau dalam keadaan puasa tidak perlu mengisap air. Akhrajahul arba'atu, imam yang 4 telah mengeluarkan. Maksudnya tercatat di imam yang 4 itu bunyi daripada hadis ini. Wasahu ibnu Uzaimata, Imam Uzaimah telah mensahihkannya. Wali Abi Dauda, dan bagi hadis Abi Daud, fi riwayatin, dalam satu riwayat, ida tawaddota, apabila kamu berwudu, famadmid, maka berkumur-kumurlah. Jadi diusahakan kalau berwudu
berkumur-kumurlah. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Utsman radhiyallahu anhu, dan dari Utsman semoga Allah meridhoi darinya, qala ia berkata, innan nabiyya, sesungguhnya nabi. Jadi kalau ada inna artinya sesungguhnya. Nabi SAW kana yuhallilu, adalah beliau menyelati, jadi diusap-usap ya, diselati itu, lihyatahu, jenggotnya, fil wudu'i, di waktu wudu. Yuhallilu ya, yuhallilu itu menyelati ya, atau sesungguhnya Nabi SAW adalah yuhallilu, menyelati, lihyatahu, jenggotnya, fil wudu'i, di waktu berwudu. Jadi kepada orang yang berjenggot, jadi diusap. Bagaimana membersihkan itu? Jenggot tidak perlu dicuci ya, sebagaimana kita mencuci rambut ya, tapi cukup diusap saja, yuhallilu ya, diselati. Akhrajahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi telah mencatat atau mengeluarkan di kitabnya. Ibnu Uzaimah, dan Ibnu Uzaimah pun telah mensahihkannya. Ada ini hadis ini, diusahakan betul-betul. Jadi kalau yang punya jenggot ya, jadi punya jenggotnya diusap ya, di selati ke bawah ya, dari atas ke bawah, dari pangkal dagu ke bawah ya, diusap lah, yuhallilu, diselati itu. Kemudian hadis yang nomor 10, wa an Abdullah bin Zaidin, dan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi darinya, qala, beliau bersabda, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu utiya bisulusai mudin, telah didatangkan dengan 3 bisulusai 2/3 mud ya, 2/3 mud, 2/3 mud. Jadi kalau 1 gelas air ya, umpamanya itu dibagi 3. Jadi dibagi 3, nah 2/3-nya dipakai. Jadi Nabi itu telah didatangkan kepada Nabi 2/3 mud air, maksudnya. Jadi kalau 1 sok 3 mud ya, 1 sok 3 mud. Kalau 2/3, 1 sok itu 3 mud. 1 mud itu 1 kaleng susu ya. Jadi berarti 1 sok itu 3 kaleng susu. Jadi 2/3-nya ya 2 kaleng susu. Berarti ya. Nah, Nabi paja'ala yadluku diro'aihi, maka mulailah beliau yadluku mengusap diro'aihi pergelangan tangannya. Jadi sesudah kalau berwudu diro'aihi kedua, diro'aihi ruas kedua tangannya. Jadi dari sikut sampai ujung jari, nah itu disebutnya diro'aihi. Jadi Nabi yadluku ya, jadi kalau sudah dibasuh kemudian diikuti dengan tangan, yadluku disebut ya, membasuh boleh. Diro'aihi kedua
ruas kedua tangannya. Ar-Rajahu Ahmadu, Imam Ahmad telah mengeluarkan di kitabnya yang disebut Sunan Imam Ahmad, wa Sauluhu Huzaimata, dan Ibnu Huzaimah telah mensahihkannya. Jadi kalau dimisalkan, bisakah kita berwudu dengan 2 mud, ya, 2/3 mud, 2/3 mud, bisa umpamanya 1 gelas, coba saja, ya. Jadi 1 sok 3 mud, sekarang 2/3 mud, jadi 1 gelas juga tidak penuh, ya. Sedangkan 1 mud, kalau 1 bisulusai mudin, kalau 1 liter dibagi 3, nah 2/3-nya bisa kita berwudu. Nah itu. Jadi maksudnya Nabi itu sangat menghemat air, ya. Jadi tidak berlebih-lebihan. Jadi asal wudu itu mencukupi kewajiban daripada wudu. Jadi tidak berlebih-lebihan air, ya. Bisa kita gambarkan di kita negeri yang banyak air, ya. Sekeliling pulau di Indonesia itu 2/3-nya negara Indonesia, 2/3-nya lautan. Sedangkan di Arab gurun-gurun pasir. Jadi ada istilah al-ma'u kadzahabi, air itu seperti emas di sana pada zaman itu. Jadi wajarlah kalau seandainya berwudu dengan 2 gelas air bisa atau tidak. Nah, itu Nabi sangat menghemat, ya. Kalau di kita juga suatu saat atau kekurangan air atau kita berangkat kemana, ya. Kalau berangkat bisa kita tayamum, ya. Kalau di negeri kita umpamanya di daratan, di bumi tidak ada air, ya itu diusahakan dengan menghemat air, tidak berlebih-lebihan. Demikianlah. Jadi Ustadz ini seperempat jamnya cukup. Ini tafsir.